Barusan aku lihat salah satu video untuk salah satu toko yang terkenal di Indonesia dan banyak pengikutnya dan banyak orang yang percaya sama dia. Nah, dia bilang bahwa dia bisa bahasa jin, bahasa malaikat, bahasa semut, bahasa cacing, dan bahasa-bahasa seperti itu. Dan dia seperti bilang kata-kata asal-asal aja, asalkan huruf-hurufnya bahasa Arab, yang mana aku orang Arab sendiri, aku nggak ada satu kata pun yang aku bisa pahami loh, nggak ada. Ini contohnya, coba kalian lihat. Bahasa jin. Ini bahasanya, bahasa jin. Bismillahirrahmanirrahim. Zakahu biyadin qad adakum ma hum ada tajab. 2. Bahasa malaikat. Bahasanya malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'dhi inna ja'alna bayyana Allah. 3. Bahasa semut. Ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya makariya maghfurun alkiyi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. 4. Bahasa cacing. Kata bilatum, kata cacing. Makan tuh. Mas asyiri idhasya tasyira. 5. Bahasa hujan. Ini bahasa hujan, bahasa air dari langit. Bismillahirrahmanirrahim. La hasyiri innaka ya mafirma Allah. Asyiri innahash al-hakariya mafa'adil ya mafirma Allah. Wus'adali wa adaya ma'ummaha yanil mafirma Allah. Ini loh bahasa. Sumpah ngakak banget. Orang yang bisa bahasa Arab, apakah kalian bisa pahami satu kata pun dari itu? Apakah kalian bisa percaya itu? Saya bingung, kenapa di sini banyak orang yang percaya orang-orang seperti itu? Kenapa mudah percaya hal seperti itu? Karena dibilang bahasa Arab, bahasa semut, bahasa malaikat. Dari mana tahu seperti itu? Dia bukan nabi. Ada salah satu culture shock yang sangat bikin aku shock banget di Indonesia, dan sebenarnya hal itu lagi viral banget di Indonesia saat ini, yaitu tentang Habib-Habib. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah, dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib, karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul, kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya, dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran, dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan, kenapa kuburan Rasulullah sendiri dijaga banget dan tidak boleh orang yang mendekatinya? Kenapa? Karena nggak boleh melakukan seperti itu, karena ia tahu bahwa banyak orang yang akan datang dan melakukan seperti itu. Padahal itu nggak boleh ada wali antara kita dan Tuhan. Coba kalian pikirkan kata-kata aku ini. Aku tahu banyak yang akan mau melawan aku, tapi semua kata-kata ini saya pengen banget menyampaikannya kepada saudara-saudaraku di Indonesia. Salah satu culture shock yang lucu bagi kami orang Arab yang pernah mengalami budaya Indonesia yaitu salawat. Salawat nggak apa-apa, masalahnya di lagu-lagu yang dipakai dalam salawat. Mereka menggunakan lagu Arab apa adanya, benar-benar apa adanya, tanpa memperhatikan artinya. Karena mereka pikir bahwa semua lagu Arab adalah doa dan salawat, dan semua kata Arab adalah doa dan diaminin. Gimana ini? Gimana? Coba lihat contohnya. Nah, kalau di Mesir, aslinya seperti ini.
tidak semua lagu Arab adalah salawat dan tidak semua kata-kata Arab adalah doa. Gimana menurut kalian? Bagaimana kalau Pak RT aja yang mimpin doa? Wah, maaf deh, saya nggak biasa. Bagaimana kalau situ aja? Ih, kan saya kagak bisa. Paman ente aja, dia kan orang Arab, pasti bisa. Iya, عمي اقرأ الدعاء تفضل. أنا لا أستطيع أقرأ الدعاء يا سعيد لأنني لم أتوب إلى الله وأني أخاف إن دعائي لا يتقبل الله ولو كان هو بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. ما هذا؟ نحن نتكلم هم يقولون آمين أستغفر الله العظيم. آمين. كيف الحال هذا؟ ما شاء الله. آمين. أنتم كلكم جاهلون لا تفهمون العربية. نحن نتكلم وأنتم تقولون آمين. آمين 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 يا رب العالمين. Salam saudaraku semuanya, para pecinta Jalha Baget. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, sakit penyakit, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Dan apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan, saya berdoa dalam nama Yesus Hamasia, kiranya semua dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan, ditinggikan, dan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu tadi sedikit cuplikan video di mana seorang gadis yang bernama Fatimah Jamal, ya, seorang mahasiswi Arab Mesir. Nah, dia culture shock lihat Islam Indonesia, saudara ya. Luar biasa sekali ya, gegar budaya. Nah, culture shock ialah perasaan di mana seseorang merasa tertekan serta terkejut ketika berhadapan dengan lingkungan dan budaya baru. Seseorang yang mengalami gegar budaya biasanya akan merasa cemas, bingung, frustasi, sebab dia kehilangan tanda atau kehilangan lambang dan cara pergaulan sosial yang diketahuinya dari kultur asal. Nah, ini mungkin yang dialami oleh seorang mahasiswi yang bernama Fatimah Jamal ketika dia melihat keadaan budaya bangsa Indonesia ini. Ya, ketika melihat seseorang itu begitu kagum yang berlebihan, lebih-lebih lagi terhadap bahasa. Nah, karena orang Indonesia berpikir Bapak Ibu, tapi tidak semua orang Indonesia ya. Tanda kurung, tanda kutip dulu, tanda kurung. Tanda kutip saudaraku ya, tidak semua orang Indonesia. Buktinya kita tidak shock ya, kita tidak tidak seperti ya satu agama itu ya, hanya satu agama sih. Ketika mereka melihat atau mendengar bahasa Arab, itu kebanyakan orang itu ada dalam pikirannya, ada dalam benaknya itu bahasa yang suci banget gitu loh. Bahkan dikait-kaitkan dengan kitabnya, ya. Bahkan beberapa tahun yang lalu ketika penyambutan bulan suci Ramadan, itu seorang penyanyi yang sangat terkenal kala itu di bangsa dan negara ini, dia menyanyikan lagu tentang ya tap-tap. Ya tap-tap. Jadi dia berpikir itu selawatan, saudaraku. Dia nyanyi ya tap-tap, dan itu sangat terkenal sekali lagu ya tap-tap itu. Dipikir selawatan. Dan lagu ya tap-tap itu dinyanyikan di sebuah event yang sangat bagus, yang sangat luar biasa, di mana event tersebut menyambut bulan suci Ramadan yang selalu dilakukan oleh saudara kita umat Islam. Ya, nah, oleh penyanyi itu seorang perempuan ya, seorang gadis ya, dan seorang perempuan bukan gadis lagi ya. Dia bersama dengan teman-temannya menyanyikan ya tap-tap, ya tap-tap. Oh ya tap 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 ya tap tap ya tap tap itu. Dan lagu itu sangat diminati oleh kaum muda. Ya, bahkan ada beberapa pemuka agama juga sangat meminati lagu tersebut.
tanpa dicek terlebih dahulu, mungkin tanpa tahu artinya Bapak Ibu ya. Ketika dibongkar ternyata lagu tersebut dinyanyikan oleh seorang Mesir Koptik ya. Lagu seorang Mesir Koptik ya, yang lagi jatuh cinta atau yang lagi putus cinta atau yang lagi putus asa lah, dinyanyikan oleh sebagian orang di Indonesia ini, dan itu dijadikan seperti selawatan, saudaraku. Nah, inilah kira-kira yang terjadi di bangsa dan negara kita, dan ini yang membuat shock seorang Fatimah Jamal, mahasiswi Arab Mesir, saudaraku ya. Dia shock sekali ketika melihat orang Indonesia kok seperti itu. Sebagian orang Indonesia, tidak semuanya orang Indonesia, sebagian kecil ya. Tapi kalau kita lihat itu, kalau kita kumpulkan itu bisa jadi 125 kabupaten, saudaranya begitu banyaknya juga ya, Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu juga yang saya alami dulu sebelum saya percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Saya berpikir bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat suci ya, dan bahasa yang sangat ya wow sekali lah, bahasa yang benar-benar saya hormati sekali. Bahkan saya dan kawan-kawan juga dulu berpikir bahwa bahasa Arab ini bahasa yang apa namanya itu ya, yang tidak boleh diolok-olok lah, yang harus dihormati, karena itu merupakan hal yang luar biasa ya. Kami kok bisa seperti itu dulu ya, dan saya melihat orang-orang sekarang juga setelah saya menjadi orang Kristen, ketika saya melihat mereka, saya melihat diri saya dulu sebelum menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Begitulah. Nah, ditambah lagi ada ustadz yang mengatakan ya, pemuka agama dulu mengatakan bahwa bahasa Arab itu bahasa surga. Saya tidak tahu apakah orang yang mengatakan itu sudah pernah naik ke surga, sudah pernah masuk ke surga atau belum ya, sehingga dia bisa mengatakan bahwa bahasa Arab itu bahasa surga. Yang lucunya Bapak Ibu, ada yang mengatakan dulu waktu kecil saya ya, kalau bahasa neraka itu bahasa apa? Kami tanyakan. Oh, kalau bahasa neraka itu bahasa Hindia katanya. Bahasa neraka bahasa Hindia katanya. Kalau bahasa Arab bahasa surga. Sampai segitunya kita dibodohin loh Bapak Ibu ya. Memang lucu sekali saya melihat ini. Aduh, lucu sekali, lucu. Memang saya sekarang ini bersyukur ya, Bapak Ibu, sudah tidak lagi diperbudak oleh agama. Ya, kerinduan saya hari-hari bagaimana saya bisa bersaksi. Kerinduan saya hari-hari bagaimana saya bisa memberitakan Injil. Kerinduan saya hari-hari bagaimana orang mendengarkan kabar baik. Kerinduan saya sehari-hari adalah bagaimana orang itu bisa percaya kepada Yesus Kristus. Ini hari-hari yang saya pikirkan, bagaimana keluarga saya, orang-orang terdekat saya bisa percaya kepada Yesus. Dan bagaimana saya bisa menjadi berkat. Bagaimana saya bisa menjadi saksinya Tuhan. Maka saudaraku, saya tiap hari pergi memberitakan Injil. Nah, kemarin saya ke Lampung, Bandar Lampung, dan ke Palembang. Bulan lalu saya ke Papua, Jayapura, selama 10 hari. Bulan lalu lagi, 3 bulan yang lalu, saya ke Aceh. Ya, mulai dari Riau, Medan, Aceh. Dan bulan besok Bapak Ibu, saya ke Sumatera Barat, Padang, nyebrang Pulau Mentawai. Nah, Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita banyak orang dimenangkan. Banyak orang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita. Banyak orang mendengarkan Injil. Dan kita juga memperlengkapi nantinya anak-anak Tuhan di pedalaman dengan Islamologi yang mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah dilakukan, ya, mudah didengar, dan bisa dengan mudah ditangkap. Agar dengan bekal yang kita ajarin, anak-anak Tuhan di pedalaman, di pedesaan itu bisa bertanya jawab dengan guru palsu yang selalu hadir ke tengah-tengah mereka. Nah, karena guru palsu hari-hari ini Bapak Ibu, mereka sangat gencar sekali mengirimkan utusannya ke kantong-kantong Kristen untuk mengelabui orang-orang Kristen yang awam, yang kurang pemahaman akan Alkitab, menjadi pengikut mereka.
Nah, kalau kita tidak peduli terhadap orang-orang Kristen di pedalaman, di pedesaan, ini sangat disayangkan. Ya, maka banyak di daerah-daerah itu, banyak banget enggak, tapi ada ya di kantong-kantong Kristen seperti di pedalaman Nias, Mentawai, ya, di kantong-kantong Kristen lainnya itu sudah menjadi mukallaf, meninggalkan Yesus. Nah, kita cegah ini Bapak Ibu, jangan sampai meninggalkan Yesus, karena keselamatan itu pasti kita dapatkan di dalam Yesus. Yesus bukan memberikan kepada kita itu mudah-mudahan dan moga-moga, pasti. Maka jangan ada di antara kita yang menyangkal Yesus. Di luar Yesus kita binasa. Saudaraku, saya ingin membaca satu firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita orang Kristen, kita harus dituntut oleh Tuhan untuk mengedepankan kasih. Harus kita miliki kasih. Kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama. Bila tidak, sehebat apapun kita, bahkan kita semua bahasa kita bisa kita kuasai. Sampai bahasa surga kita kuasai. Bila di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak memiliki kasih, kita tidak mempunyai kasih, kita sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tidak ada gunanya. Hanya untuk mengenakkan telinga orang yang mendengar. Tapi setelah itu tidak ada lagi. Tapi kalau kita memiliki kasih, kita mempunyai kasih, kita hidupkan kasih Kristus itu dalam kehidupan kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, orang akan ingat selalu kasih yang kita beritakan. Maka firman Tuhan mengatakan, apa yang kita beritakan itu, apa yang kita sampaikan itu, dan firman yang keluar dari mulut bibir lidah kita itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Makanya beritakan kasih Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ahabballahu lihadzal dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia mengurniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ayo kita menjadi pemberita Injil, menjadi pemberita kasih, menjadi pemberita kabar sukacita, kabar kerajaan surga. Ya, kita ceritakan siapa pribadi yang mati di atas kayu salib. Siapa dia? Ayo saudaraku, kita bahu-membahu, bergandengan tangan, bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk saing-saingan, tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMashiach Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.